Hello my friend, how are you today? Oke, kembali lagi sama saya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pembelajaran di kelompok saya, yaitu mengenai oral work. Nah, saya di sini tidak hanya sendiri, tapi berdua bersama teman saya, yaitu Indah Pertiwi. Nah, untuk penjelasan pertama dan kedua itu nanti akan dijelaskan oleh Indah. Untuk penjelasan oral work dan oral communication work akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita lihat sama-sama yuk videonya. Oral work, it is important that teacher equip student with the skill needed to communicate effectively in the target audience to then they can share and exchange that's feeling and opinion. That's artist reports on the study and made at examining the development of children oral communication in English and the way in which the activities and the teacher relates created or expanded student opportunities for learning. Oral communication. Oral communication is a process. It is insufficient of students to simply have knowledge of target launch for minutes and presentation. Student must be able to apply this knowledge in negotiating meaning. It is now grow in interaction between speaker and listener, or reader and reader, that meaning becomes clear. Come back to me again. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide keempat, yaitu tentang oral communication in young learner, atau bisa juga disebut dengan komunikasi lisan pada pembelajaran anak-anak. Ya, di sini apa sih oral communication in young learner? Oral communication in young learner is the process of second language learning in young children within the classroom context goes through three stages, namely silent period, secondly intermediate, and breakthrough period. Nah, di sini atau disebut juga dengan proses pembelajaran pada anak-anak itu ada 3 tahap. Tahapan yang pertama adalah periode diam atau periode hening. Tahapan yang kedua adalah periode menengah, dan tahapan yang ketiga adalah periode terobosan. Nah, di sini itu dikatakan menurut Dunn pada tahun 1984. Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan. Dalam masa hening, kita langsung ambil dalam masa hening ya. Dalam masa hening atau diam, itu anak-anak dapat berkomunikasi secara bahasa mereka sendiri. Ya, dalam hening ini atau dalam bahasa diam ini anak-anak berkomunikasi secara bahasa yang mereka mengerti sendiri. Biasanya pada anak-anak yang berusia 1 sampai 2 tahun atau 3 tahun itu kan mereka belum bisa mengeluarkan bahasa yang agak sedikit kita mengerti ya. Nah, itu mereka mengerti dengan apa yang mereka ucapkan saja. Apa yang mereka ucapkan itu yang mereka mengerti, tanpa kita mengerti. Mungkin kita mengerti hanya sedikit-sedikit. Nah, mungkin semisal ada bayi yang ngoceh-ngoceh sendiri, nah di situ dia yang mengerti bahasanya, dia mengeluarkan bahasa apa yang ingin dia ucapkan. Nah, selain itu, jika mereka tidak dapat mengatakan apa yang mereka inginkan, mereka akan merasa frustasi atau kehilangan minat. Nah, misalkan mereka ingin menyampaikan sesuatu, tetapi dengan bahasa mereka nih, tetapi kita bingung. Terus kita bagaimana cara membuat mereka kita paham dengan bahasa mereka. Nah, itu dia kita kenapa adanya kita harus belajar tentang komunikasi bahasa anak.
karena bahasa anak itu tuh banyak macamnya. Nah seperti ini, mereka akan frustasi jika mereka tidak bisa menyampaikan. Nah seperti misalkan kan kita nggak tahu ya bahasa anak-anak bayi atau bahasa anak-anak yang masih batita, di bawah batita itu tuh kan kita masih agak bingung mereka ngomong apa sih. Nah kadang ada sebagian orang tua yang ngomong apa sih gitu kan. Nah terus juga di sini anak-anak dengan demikian untuk mempercepat proses bicara, biasanya guru dapat memberikan anak-anak dengan frasa yang berguna atau prefabrikasi membantu memperluas repertoar bahasa anak-anak. Nah di sini biasanya kalau anak-anak yang batita ataupun yang mulai masuk PAUD ya, di situ biasanya guru membantu bahasa atau komunikasi anak-anak. Misalkan kayak saya dulu pernah mengajar di TK itu ada anak yang saya bilang dia ikut juga apa yang saya bilang. Misalkan saya bilang udah makan, dia langsung juga jawab udah makan gitu. Sedangkan yang kita itu kan sebuah pertanyaan tanda tanya, tetapi dia sendiri bingung gitu loh untuk menjawabnya, bingung apa yang kita bicarakan. Nah itu juga salah satu permasalahan dalam bahasa anak-anak. Jadi bukan hanya guru ya, tetapi orang tua itu juga harus membantu anak di rumah untuk belajar secara bahasa. Nah sekarang kita masuk periode menengah. Nah biasanya di periode menengah ini biasanya udah anak-anak sudah masuk ke fase berbicara secara lancar dan mulai menambah bahasa baru, misalkan bahasa asing. Apa sih bahasa asing? Bahasa Inggris yang sehari-hari, seperti menggunakan 1, 2, 3, and 4 or other seperti fruit, buah-buahan, or animals like elephant, bird, lion, tiger, or other. Nah itu biasanya mereka juga bisa menambahkan bahasa asing selain bahasa Indonesia ya. Itu juga termasuk salah satu komunikasi ya. Jadi mereka tidak hanya diperkenalkan Indonesian language, but English language also they can talk with their friend. Seperti itu ya. Jadi mereka juga bisa berbicara selain bahasa Indonesia, mereka juga bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, selain itu ada di sini ada periode tertentu anak-anak bergerak melampaui periode hening yang saya bilang tadi. Dia bisa bergerak melampaui periode yang bahasa sebelumnya, dari bahasa anak-anak bisa maju ke bahasa yang lebih mereka pahami gitu, lebih teman-teman sekitarnya pahami. Nah, pada fase yang terakhir atau periode terobosan, dari sini anak-anak mulai bisa menyatukan bahasa yang mereka pelajari untuk mengekspresikan makna. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi kan ada anak-anak yang belum paham apa yang kita ucapkan, anak-anak belum paham apa yang orang tuanya ucapkan. Nah, and then di sini anak-anak sudah mulai pada fase ini anak-anak sudah mulai bisa menyatukan atau bisa memahami apa yang orang dewasa ucapkan ataupun yang orang tuanya ucapkan kepada si anak. Dari situ juga bisa memaknai misalnya sering berbicara orang dewasa. Di situ dia juga sudah paham apa sih yang mereka bicarakan. Nah, tetapi di sini juga kita lihat juga ya, apalagi terutama untuk anak-anak itu kita jangan sering menggunakan bahasa kasar, karena itu juga bisa terekam di otak mereka. Bahasa orang dewasa aja, atau mama atau papa atau abang atau kakak aja bahasanya seperti itu, kenapa sih enggak? Nah di situ tuh jangan sampai mereka merekam perkataan kotor atau perkataan kasar gitu. Makanya kenapa orang dewasa atau orang tua harusnya berbicara kepada anak-anak itu menggunakan bahasa yang mereka pahami, bahasa yang sopan. Agar apa? Agar berbicaranya mereka itu juga sopan. Nah, oke. Sekarang kita masuk slide yang selanjutnya, yaitu tentang relying on previous knowledge, atau yang disebut juga dengan mengandalkan pengetahuan sebelumnya. Nah, di sini saya bacakan dulu. We notice that activists allowed students to communicate oral mainly when they could rely on previous knowledge. Teacher and student take a trip to the world of work, taking off from the earthly platform where they have to refill the tank of knowledge by reviewing and reinforcing the prior experience they have about the world that surround them. Nah, di sini apa sih maksudnya? Nah, oke, saya sedikit.
Di sini kita memperhatikan bahwa kegiatan memungkinkan siswa atau anak untuk berkomunikasi secara lisan, terutama ketika mereka dapat mengandalkan pengetahuan sebelumnya. Nah, guru di sini, guru dan siswa melakukan perjalanan ke dunia kata lepas atau ke dunia bahasa ya, atau bisa disebut juga dengan komunikasi bahasa yang bebas, yang luas. Nah, itu di mana mereka harus mengisi tangki pengetahuan dengan meninjau dan memperkuat pengalaman sebelumnya yang mereka miliki tentang dunia yang mengelilingi mereka. Nah, di sini bisa jadi di sini bukan hanya bahasa, di sini bisa disebut sih dengan bahasa kayak sehari-hari gitu ya, bisa sehari-hari bahasa yang mereka dengar atau yang mereka dapat, itu yang mengelilingi di sekitar mereka, yang sering mereka dengarkan, itu juga termasuk salah satu bahasa berkomunikasi pada anak-anak ya. Dari situ anak-anak juga seharusnya bisa melihat mana bahasa yang baik dan juga mana bahasa yang buruk. Nah, seperti yang diketahui oleh guru-guru SD ya, di sini proses pembelajaran adalah tindakan membangun makna oleh peserta didik dalam konteks pengetahuan mereka saat ini dan pengetahuan atau pengalaman pada masa lalu. Nah, di sini orang membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri tentang dunia melalui mengalami hal-hal ataupun pengalaman-pengalaman. Nah, di situ mereka bisa menambah wawasan itu dari pengalaman-pengalaman yang mereka terima dulu ataupun yang mereka terima sekarang. Nah, di situ juga bisa diambil ya. Nah, selain itu, ketika siswa menemukan sesuatu yang baru, mereka mendamaikannya dengan pengetahuan dan pengalaman. Nah, jadi di sini ketika mereka mendapatkan sesuatu yang baru, mereka berpikir ulang. Itu dulu sebelumnya mereka seperti ini, tapi sekarang itu seperti ini. Nah, itu juga ya bisa dianalisis. Nah, selain itu, mereka dapat menggunakan informasi baru atau mereka dapat membuangnya sebagai tidak relevan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua paham. Kalau misalnya nggak paham, boleh nanya kok nanti, boleh di WA. Okay? I think enough here my presentation and my friend presentation. If you have question, you can ask me and you can call me. And the last, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.